Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Olivia Disney. Kali ini aku akan membuat video lagi seputar tentang perusahaan pialang, dan ini terkhusus bagaimana cara contacting atau atur jadwal atau atur janji temu kepada calon nasabah. Seperti yang udah aku jelaskan, sesuai dengan aturan dari perusahaan pialang yang tempat aku bekerja dulu, ada 4 data yang dibagi. Dan sebelumnya, untuk saat ini aku sudah tidak bekerja lagi di perusahaan pialang, tapi karena ada beberapa teman yang merequest tentang bagaimana cara contacting, aku akan langsung menunjukkan bagaimana cara contacting untuk beberapa data. Jadi ada contohnya dan kalian bisa membuat atau bagaimana yang terbaik yang menurut kalian, dan bagaimana supaya kalian bisa menelpon atau mengatur janji kepada calon nasabah teman-teman. Oke, di sini kalau di perusahaan pialang tempat aku bekerja dulu itu datanya itu bagi 4. Yang pertama keluarga, data R2 itu orang yang kita kenal dan kenal kita. Yang ketiga, orang yang kita kenal tapi dia nggak kenal kita. Yang keempat, sama-sama sekali nggak kenal. Nah, kalau untuk contacting itu atau kita menelpon calon nasabah, kita pasti harus memiliki yang pertama pasti namanya, nomor telepon, kalau bisa alamat, kerjaan, hobi, ataupun bisnisnya. Dan aku bakal mencontohkan 3 jenis contacting menurut aku dan yang sering dulu aku lakukan. Yang pertama, aku akan mencontohkan data contacting yang benar-benar kita kenal dan dia benar-benar kenal kita, dan kita juga punya momen yang pernah kita ketemu sama orang itu. Misalkan ini salah satu kita misalkan ibu yang merupakan punya bisnis seperti toko sembako gitu, atau beberapa toko atau ruko gitu, dan kita kenal dia kenal kita, misalnya di suatu organisasi atau di suatu golongan, dan kita berhubungan baik dengan beliau, dan kita akan mengkontakting dia dengan via telepon WhatsApp, karena kebetulan misalnya aku punya WhatsApp-nya. Dan kalau kita kenal dia itu, sebelum kita menelpon sebaiknya kita WA dulu ibunya. Kita bilang, selamat siang bu, atau assalamualaikum, atau salam sejahtera gitu. Bagaimana biasanya kita berkomunikasi dengan ibu itu, kita chat misalnya nih, selamat siang ibu, apa kabar? Kan saya Olive, saya bilang, Olive sehat, ibu gimana gitu. Kalau dia jawab sehat, nih ibu, Olive rindu nih, boleh telepon kah? Atau ibu lagi sibuk kah? Jam berapa waktu Olive bisa telepon gitu. Nah, kalau dia udah bales jam segini, nah kita atur jadwal benar-benar jam yang dia udah berikan. Kita harus tepat waktu sesuai jam yang sudah dia berikan. Kalaupun miskomunikasi, dia belum bales, udah kita chat nih sekitar sejam yang lalu, boleh nih kita telepon. Siapa tahu dia tidak buka WhatsApp, siapa tahu ada kegiatan lain, atau tidak ada kegiatan tapi tidak buka WhatsApp, kayak gitu, lagi waktu santai gitu. Pokoknya aku akan langsung telepon nih, data yang pertama ya. Oke, pasti kita telepon, baru kita bilang, halo ibu, selamat siang, perkenalkan saya Olive dari perusahaan pialang berjangka yang ingin menjelaskan sedikit tentang peluang perdagangan. Nah, intinya kalau kita nelpon itu, kita sedetail mungkin kita bisa memberitahu orang itu apa yang mau kita tawarkan atau apa maksud kita untuk menelpon si ibu ini. Karena terkadang orang yang berbisnis itu, orang pembisnis itu tidak suka dengan hal-hal yang bertele-tele. Pasti ya awalnya ya, assalamualaikum, selamat siang ibu, apa kabar, gini-gini. Pasti dia langsung nanya, ada apa Olive, ada perlu apa nelpon gitu. Jadi kita bilang langsung, saya Olive dari perusahaan pialang berjangka ibu, ingin
menjelaskan sedikit tentang peluang bisnis yang sangat bagus pada era modern seperti ini. Nah, kalau dia tertarik, dia pasti langsung bilang, bisnis apa, Olive? Boleh deh dijelaskan sedikit, kayak gitu. Kalau ibunya langsung berbicara seperti itu, berarti ibunya itu tertarik dengan yang kita bicarakan. Dia pengen tahu apa yang sedang kita bicarakan. Nah, kita langsung bilang, bisnis ini berhubungan dengan apa yang terjadi di era modern ini, dan bisnis ini bisa dilakukan di mana saja, dan bisa dilakukan di saat ibu sedang sibuk atau di luar kota atau dimanapun. Bisnisnya sangat fleksibel, bisa kita pantau lewat handphone atau laptop, dan ibu memiliki konsultan atau memiliki orang yang ibu bisa percayakan untuk membantu ibu dalam mengelola bisnis ibu ini. Nah, kita langsung bilang kayak gitu. Nah, daripada ibu bingung dengan yang saya maksud, bagaimana kalau kita atur jadwal aja, ibu? Dari nanti Olive akan menjelaskan sedetail mungkin di saat bertemu dengan ibu, sekitar 10 sampai 30 menit saja, ibu. Olive akan menjelaskan apa yang Olive maksud dari via telepon ini. Kira-kira besok ada waktu nggak, ibu? Sekitar jam 10 atau jam 12 saat makan siang. Misalnya nih, dia bilang ada makan siang aja deh jam 1 pagi, jam 1 siang. Jam 1 siang. Oh, boleh, ibu, boleh. Kalau jam 1 siang ibu biasanya makan di mana? Di kantor, atau kita bertemu di rumah makan, atau di rumah ibu juga boleh. Kebetulan besok saya pengen makan di rumah makan Padang. Oh, boleh, ibu, boleh. Kalau memang ibu mau, boleh bertemu di rumah makan Padang. Di mana, ibu? Rumah makan yang Padang yang mana? Nah, kalau diulang kayak gitu, kita pokoknya dimanapun tempat itu kita yang menentukan, kita mematokkan jamnya, tempatnya, kita yang mematokkan supaya dia tinggal memilih. Jangan kita suruh customer itu atau calon nasabah itu yang menentukan. Kita tanya, mau jadi ibunya mau ketemu di mana, jangan kayak gitu. Nanti ibunya bingung, dan biasanya terjadi hal-hal seperti ibunya bilang, lain kali aja deh, ibu sibuk deh, kayak itu. Misalnya ibu itu selalu memotong-motong pembicaraan kita bilang, sebentar aja, ibu, nggak apa-apa, nanti misalnya dia bilang saya sibuk, ketemu di kantor aja, ibu, kayak gitu. Jadi ibu itu tidak memiliki waktu atau tidak memiliki jawaban untuk menyela dari perkataan kita, supaya kita bisa bertemu dulu dengan ibunya, kayak gitu. Nah, setelah kita bertemu dengan ibunya, disitulah kita menjelaskan bagaimana legalitas perusahaan, bagaimana peluang bisnis ini, sampai ke planningnya. Dan di saat kita menjelaskan itu kepada calon nasabah ini, usahakan kita memiliki power closing. Pasti teman-teman itu sudah pernah mendengarkan yang namanya power closing. Dan kalau memang peluang dari si nasabah ini bagus, karena kita tahu orangnya seperti apa, bisnisnya apa, kita bisa membawa manajer handal kita yang bisa menjelaskan sampai membuat planning yang terbaik supaya ibu ini bisa langsung power closing, langsung closing di saat itu juga. Itu memang the best banget kalau langsung closing di hari itu juga. Mungkin bisa, mungkin juga tidak bisa. Misalnya ibunya masih pengen mempelajari lagi, kita disuruh untuk menjelaskan lagi. Pokoknya bagaimana cara kita merayu ibunya supaya ibunya itu bisa mengerti, memahami peluang dari bisnis perusahaan pialang ini. Itu data yang sangat mudah. Sekarang aku menjelaskan data yang aku kenal ibunya nggak kenal aku, ya. Jadi misalnya ini orang kaya di daerah kita, misalnya daerah Kota Madya atau ibu kota kabupaten, kayak itu. Pokoknya kita telepon, misalnya dia bos sawit kalangan di daerahku gitu. Pasti aku kenal dia dong, tapi belum tentu dia kenal aku gitu. Jadi aku dapat datanya misalnya dari orang tuaku, karena orang tuaku
kenal gitu, dan ada nomor telepon, namanya, dan aku juga tahu alamatnya di mana, tapi ibu ini nggak kenal sama aku kayak gitu. Dan di sini aku langsung telepon saja karena belum pernah komunikasi sebelumnya. Oke, aku mulai telepon. Pasti aku bilang, selamat pagi ibu, atau assalamualaikum, saya dengan Olive. Saya dari perusahaan Pilang Berjangka ingin menjelaskan sedikit tentang peluang perdagangan komoditi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang peluang bisnis perdagangan komoditi. Intinya itu ya. Bisa juga diganti intinya supaya customer itu bisa kepo gitu. Apa itu ya gitu. Pasti kalau misalnya ibunya welcome, ibunya pasti bilang, oh ya apa itu. Tapi kalau ibunya tidak welcome, pasti dibilang, oh iya nanti aja, nanti saya WA lagi kamu ya, soalnya saya sibuk. Boleh kita bilang, jangan kita langsung memaksa karena kita menelpon ibunya pertama kali. Kita langsung bilang aja, iya ibu tidak apa-apa, nanti saya WhatsApp lagi ya ibu, nanti saya jelaskan saya siapa dan maksud untuk menelpon ibu di jam waktu sibuk ibu. Sebelumnya saya minta maaf ya ibu, selamat pagi, semoga waktu ibu menyenangkan, atau semoga waktu ibu selalu bermanfaat. Pokoknya bagaimana supaya ibunya itu mendengarkan dan tertarik pada perkenalan kita. Di sini close ya, dan kita langsung WA ibu itu tanpa menunggu waktu yang lama. Kita WA, halo ibu, saya Olive tadi yang menelpon ibu barusan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya langsung menelpon ibu di saat waktu jam sibuknya ibu. Di sini saya cuman ingin menjelaskan atau memberitahu ibu peluang bisnis yang sangat bagus di era seperti ini. Karena saya tahu ibu seorang pembisnis, dan saya juga selingkungan tinggal dengan ibu, dan saya juga mendapat informasi ibu, mendapat kontak ibu dari orang tua saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya cuma ingin mengedukasikan tentang perusahaan pialang ini, mengedukasikan tentang bisnis yang sangat bagus ini. Kita langsung bilang kayak gitu, dan kita langsung to the point aja. Kita dapat kontaknya dari orang tua kita, karena rata-rata orang pembisnis itu tidak suka mendapatkan nomor teleponnya itu dari orang-orang yang sembarangan. Pokoknya bagaimana supaya dia tertarik dengan ucapan kita, bagaimana supaya dia tertarik dengan perkataan kita, dan dia kepo dengan apa yang kita, inti dari yang kita bicarakan gitu. Setelah kita WA, misalnya belum dibalas nih sampai siang, atau dibalas cuma oke, biasa ada kayak gitu, oke gitu aja. Sampai malam kita pantau, kita save nomornya, siapa tahu nomor kita di save guys, dan kita kirim pergerakan fluktuasi harga emas pada saat ini, fluktuasi pergerakan berita fundamental atau berita teknikal di story kita. Siapa tahu peluang ibu bisa melihat teknikal atau berita fundamental tersebut kayak gitu. Nah, jangan langsung dikirim ke WhatsApp ibunya karena kita belum menjelaskan apapun teman-teman. Karena ada orang yang langsung mengirimkan berita tanpa menjelaskan sedikit tentang perusahaan ini. Jadi orangnya merasa apa sih ini gitu. Jangan sampai calon nasabah itu berpikir seperti itu. Oke? Pokoknya kita sabar. Besoknya tepat waktu jam 8 teng, setelah kita briefing di kantor, kita bisa WA ibunya lagi. WA, kita ucapkan salam, kita beritahu maksud kita, tunggu dia balas atau tunggu dia baca. Kalau sampai dia belum baca, siang sebelum makan siang lah, jam 11, jam 12 kita telepon. Kalau dia belum angkat, kita cukup telepon sekali, maksimal 2 kali ya teman-teman. Karena kalau calon nasabah itu ditelepon berkali-kali, apalagi dia sedang sibuk, dia paling gak suka. Jadi kita cukup telepon sekali. Oke? Kalaupun gak diangkat, sorenya atau siangnya setelah makan siang jam 2, jam 3, kita telepon lagi. Kita telepon sekali atau 2 kali, maksimal 2 kali.
Kita telepon seperti biasa, kita telepon, halo ibu, saya Olive dari perusahaan film berjangka, ingin mengedukasikan atau menjelaskan peluang bisnis yang sangat baik di era modern ini. Maaf mengganggu waktunya. Di sini Olive cuma meminta waktu ibu sekitar 30 menit, dan kalau memang ibu sibuk, Olive bisa mengatur janji dengan ibu di mana saya bisa bertemu dengan ibu dan saya menjelaskan peluang bisnis ini. Ibu tertarik atau tidak, saya ingin sekali menjelaskan karena ibu itu seorang pembisnis. Kita harus menaikkan moodnya dia, mengangkat namanya dia. Seperti itu. Karena ibu itu seorang pembisnis di daerah saya, dan saya sangat mengenal ibu, dan saya sangat mengagumi ibu karena seorang pembisnis yang sangat berbakat dan juga terkenal di daerah ini. Dan mohon kepada ibu memberikan waktu, peluang kepada saya untuk menjelaskan sebentar saja ibu waktunya. Kalau ada waktunya ibu, saya datangin besok di rumah atau di kantor ibu ada waktu, kita langsung tembak supaya dia sudah luluh pasti hatinya, karena kita berbicara pelan lembut, jangan terlalu ngegas, lembut dia bilang, dan kita langsung nembak. Besok waktunya ada pagi atau siang ibu, di kantor atau di rumah ibu, jam makan siang juga apa-apa ibu, nanti saya langsung ketemu dengan ibu, kayak gitu. Kalau orangnya benar-benar merasa orang ini kekeh banget ya untuk menjelaskan kepada saya apa sih, biasanya orang kayak gitu bisa dibilang saya di kantor datang jam segini, tapi biasanya orang yang kayak gitu, dan biasanya pembisnis itu suka dengan bukti. Biasanya dia langsung bilang, bisnis apa sih mbak? Ya udah saya langsung datang ke kantor mbak aja deh, sekarang saya nggak sibuk, saya di daerah ini, kantor mbak di mana? Kita bisa langsung memberikan informasi alamat kantor kita pada ibunya. Ya udah mbak, setengah jam lagi saya OTW ke tempatnya mbak ya. Nah dari itu kita sudah mendapatkan peluang kepada ibunya kalau ibunya berbicara seperti itu. Karena di saat ibunya meminta alamat kantor, ibunya akan melihat kantor kita memang berdiri di kota itu, kayak gitu guys. Itu salah satu bukti kalau memang benar-benar perusahaan kita ini punya peluang yang bagus, kayak gitu. Dan jangan lupa satu lagi, kita harus menghubungin manajer handal kita yang kita percayain untuk mempower closingkan orang ini. Apalagi kalau kita tahu orang ini memiliki dana. Dijelaskan mulai dari struktur legalitas, bagaimana peluang bisnis, bagaimana pergerakan harga, bagaimana sampai ke planning yang terbaik untuk ibu ini, kayak gitu guys. Karena orang-orang pembisnis itu tidak suka yang bertele-tele, tidak suka hal yang mencurigakan dan butuh bukti. Biasanya orang pembisnis itu sangat kayak gitu, sangat butuh hal-hal yang seperti itu. Oke guys, itu untuk yang kedua. Oke, aku akan membuat contoh yang ketiga. Jangan di skip ya guys, kita lanjut. Sorry kalau lama banget, karena aku pengen membantu teman-teman supaya teman-teman itu bisa mencontohkan apa yang aku buat selama aku bekerja di perusahaan pialang dulu. Oke guys, sekarang aku akan membuat pemisalan menghubungi data yang aku tidak kenal dan dia tidak kenal aku. Biasanya datanya dapat dari data perusahaan atau dari teman-teman. Teman ini juga nggak kenal tapi ada nomornya, misalnya ini nih ada orang kaya sih tapi aku nggak kenal, aku tahu nomor sama namanya aja. Kita bisa telepon. Kalau data seperti itu kita langsung teleponan saja supaya kita bisa langsung tahu nih orangnya ini karakternya seperti apa, karena kita sama sekali tidak kenal, bahkan tidak tahu orangnya seperti apa. Oke, aku akan langsung coba nelpon orangnya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Olive Pak, dari perusahaan pialang berjangka. Olive mau jelaskan sedikit nih Pak, peluang bisnis perdagangan komoditi berjangka. Apakah Bapak tidak sibuk? Saya meminta waktunya 10-15 menit saja. Olive akan jelaskan peluang bisnis yang sangat bagus di era modern ini. Nah, kalau dia welcome nih, kan ini data orang yang kita tidak kenal. Kalau dia welcome kepada kita,
dia langsung bilang, oh iya mbak, ya assalamualaikum, ya bisnis apa. Kita langsung bagaimana supaya dia tertarik. Kita langsung menjelaskan struktur legalitas perusahaan dan inti maksud kita untuk menelpon dia. Itu yang paling perlu ya, yang paling perlu. Intinya kita mau mengajak, memberitahu bisnis peluang yang sangat bagus ini, kayak gitu. Nah kalau misalnya bapaknya bilang, iya mbak, ini dari kota mana ya, kita harus menjelaskan kota, dan kalau bisa alamat perusahaan kita harus tahu, website resmi perusahaan kita harus hafal, supaya siapa tahu bapaknya teliti atau ibunya teliti, dia bisa langsung buka website perusahaan, kayak gitu guys. Oke? Alamat perusahaan, nama perusahaan, CEO, kalau bisa kita harus hafal supaya kita berbicaranya itu enak. Karena biasanya juga orang pembisnis itu sangat teliti dan dia banyak berbicara karena dia memiliki pengalaman yang sangat banyak. Jadi kita harus bisa menyimbangi perkataan dan membalas perkataan dari si bapak atau si ibu tersebut. Oke? Semangat teman-teman. Seperti itu caranya. Intinya di saat kita contacting, kita harus fokus dengan datanya, namanya jangan salah, penyebutannya jangan salah, jangan gugup. Maksud dari apa yang kita mau telepon harus jelas, jangan bertele-tele. Itu juga mereka tidak suka banget kayak gitu. Dan biasanya data R4 itu belum tentu data yang bagus, tapi bisa juga data bagus dan bisa juga data bagus banget. Semuanya bisa kita telepon, apalagi kita memiliki waktu yang banyak, kita bisa telepon. Dan kalau boleh, yang sangat penting, kita harus memiliki buku note, buku dimana kita menulis klien yang ini, nomor ini, alamat di sini, ciri-cirinya seperti apa, hobinya apa, kesukaannya apa. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan, kita bisa memfollow up bagaimana calon-calon nasabah kita itu untuk closing, kayak gitu. Pokoknya kita harus teliti dan kita harus banyak belajar, apalagi perusahaan pialang itu kita harus berdampingan dengan bagaimana perkembangan perekonomian negara, bahkan perekonomian dunia, berita fundamental, berita teknikal. Kalau fundamental berbicara biasanya itu tertulis bahasa Inggris. Kalau teknikal itu banyak banget teori-teori yang harus kita pelajarin. Pokoknya teman-teman harus semangat, apalagi sudah mendapatkan nasabah, harus semangat. Manajer kalian juga pasti akan membantu kalian, menyokong dan mendorong supaya teman-teman lebih maju lagi. Jangan putus asa, jangan pesimis, semua pasti bisa, dan kita tetap semangat dalam setiap pekerjaan kita. Oke guys, terima kasih. Maaf aku terlalu cerewet di video ini. Maaf juga terlalu, kalau buat kalian bingung, tapi kalian bisa tulis di kolom komentar lagi deh kalau misalnya kalian bingung apa. Aku juga hanya bisa memberikan yang seperti ini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support aku. Thanks for watching. Bye bye. Semoga teman-teman sehat selalu.